Pagi. Oke. Pak Wali. Ya, Apa selamat kabar, pagi. Pak Wali? Baik. Ya, baik. sehat? Ya, alhamdulillah. Makin sehat keker nih Pak Wali. Iyalah, Olahraga, kita kan punya waktu Selasa, Jumat buat olahraga di sini untuk. Saya kapan minggu lalu lihat Bapak kayak kaos segar sekali berkeringat. Terima kasih Sobat WK. Saya mendapat kesempatan luar biasa bertemu dengan Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi. Kita panggil RE Kota Bekasi. Nah, kita punya program baru dengan Pak RE, yaitu RE Menjawab. Acara ini akan ditayangkan di dalam seluruh jaringan Tribun News, Warta Kota Network, dan terutama Tribun Bekasi. Nah, Pak RE, kita punya 2 pertanyaan dari warga seputar COVID, terutama kita masih punya waktu sampai dengan 3 bulan ke depan, sampai dengan tahun 2021. Dan yang kedua, antisipasi banjir. Kira-kira bulan-bulan menjelang akhir tahun begitu. Pak RE, ini pertanyaannya kita ambil dari sampling, yaitu dengan Bapak Atim dari Bekasi Selatan, dua-duanya, lalu ada Ibu Daryati. Nah, Pak RE, pertanyaan pertama seputar COVID sampai dengan akhir 2021, Kota Bekasi bagaimana programnya? Ya, kita dalam mengendalikan COVID ini kan sebenarnya cukup berhasil. Ya. Hanya memang Kota Bekasi ini tidak terlepas dari daerah aglomerasi, di mana daerah-daerah baper ya, Jakarta ini, karena memang dia Jakarta itu sebagai pusat epicentrum. Kalau bagaimana daerah-daerah mitra ini terdampak terhadap tadi transmisi langsung. Nah, kita minggu kedua, ketiga ya di Juli sampai dengan Agustus kemarin memang masa yang sangat tinggi sekali. Berat, ya. Angka kematiannya juga melonjak luar biasa, ya, terus kasus aktifnya. Tapi alhamdulillah sejak minggu ketiga September ini ya sudah terjadi penurunan. Bahkan di awal-awal Oktober ini sudah kasus aktifnya sudah 0,04%. Jadi di rumah sakit umum kita sekarang yang isolasi itu tinggal 2 orang. Ya. Artinya memang dalam pengendalian ini ya kasus aktif ICU ya tinggal 2 orang, kasus aktif isolasi yang diserbar di rumah ya, di rumah-rumah warga itu tidak lebih dari 20 orang. Nah, triase IGD yang Tribun Barat, Tribun Timur yang 237 juga sudah zero. Rumah sakit kita juga, rumah sakit tipe D kita juga sudah zero. Artinya angka kematian pun juga sudah flat. Dalam sepekan seminggu ini ya sudah tidak ada kasus kematian. Nah, artinya ini tetap kita harus waspada. Ya. Nah, sekarang persoalannya bukan pada kasus aktif, tapi persoalan pada antisipasi berkenaan dengan vaksin. Nah, kami ini di Kota Bekasi sudah 65,5%, 66,5% berkenaan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan kita. Ya, yang dilakukan oleh berdasarkan NIK ya, nomor induk kependudukan, dia kan bisa di mana saja tuh melakukan vaksin. Itu sudah 74%-an. Artinya sudah tinggi sebenarnya. Tetapi kita ingin ya dalam herd immunity ini dari 2.015.000 warga yang wajib vaksin ini untuk percepatan. Oleh karena itu kalau 3-4 minggu kemarin kita turunkan di 560 titik ya dengan rincian bahwa satu kelurahan kita kasih 10 titik. Sekarang setiap RW, jadi ada 1018 RW kita tetapkan menjadi pusat door to door ya, jemput bola untuk vaksin masyarakat. Nah, door to door tuh Pak. Door to door ya. Door to door. Memang kendalanya sekarang ini yang agak spesifik itu adalah keengganan ya terhadap manfaat vaksin. Yang kedua masih ada asumsi bahwa vaksin itu ya seperti banyak diragukan awal-awal ya. Tapi kita terus kita bangun ya, kita door to door melalui mobil, melalui pasar. Kalau mall sih sudah
tergrounded bahwa di Ya. sana kita sediakan loket-loket vaksin ya, di pasar pun juga. Nah, saya juga kemarin meminta kepada seluruh stakeholder komponen warga masyarakat yang ada untuk meminta warga masyarakatnya itu didorong supaya melaksanakan kegiatan vaksin. Minggu hari Senin Bapak ngumpulin Pak Lurah, Pak Camat. Ya, program itu tekanan apa itu? kita punya namanya 4 pilar. Ini luar biasa dan mungkin tidak ada di daerah-daerah lain. Kita punya Babin Kamtibmas, kita punya Babinsa, ya, kita punya Kapus, kita punya Lurah. Mereka kita panggil 4 pilar di kelurahan. Ya, terus turun dari situ kita masih punya Pamor. Oh. Nah, turun dari punya Pamor lagi, kita masih punya jaringan-jaringan untuk memperketat, memperkecil. Bahkan terakhir sekarang kita sudah stikerisasi. Jadi kita di rumah yang sudah tervaksin, yang belum. Jadi kalau nggak terstikerisasi kan, oh ini besok lupa. Tapi sekarang kan kelihatan, oh ini sudah, oh ini sudah, ini sudah. Terakhir ini pertanyaan dari Bapak Atim dari Bekasi Selatan ini, penekanan pada prokes ini bagaimana Pak? Jangan kira-kira takut mengendor begitu. Prokesnya nggak boleh kendor. Kita khawatir nanti ya gelombang ketiga atau gelombang selanjutnya lah. Karena pada saat kita masuk kepada gelombang selanjutnya, kemampuan kita sudah sangat terbatas. Oleh karena itu, saya himbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, ya dimanapun juga berada, tentunya di wilayah Kota Bekasi, bahwa prokes apa yang sudah dinilai oleh BNPB pada saat itu adalah kita hampir 98%, terus kita patuhi ya, menggunakan masker, menyediakan fasilitas-fasilitas untuk cuci tangan, terus menjaga jarak, ya, membatasi jumlah dalam satu kegiatan di ruang tertutup. Ya, kalau di stadion gini, kayak seperti ini, menurut saya nggak ada masalah, ruang terbuka. Tapi di ruang-ruang tertutup itulah. Jangan sampai ada ya nanti klaster-klaster baru. Nah, seperti PTM nih, sekolah tatap muka langsung. Kita tidak ada mendapatkan laporan ada dari kegiatan ini jadi klaster baru, nggak ada. Gitu. Karena memang alhamdulillah ya apa yang ingin kita lakukan ini, himbau ini, dorong ini, minta ini, termasuk kemarin pada saat saya menetapkan QR code ya di tempat-tempat di fasilitas umum atau fasilitas pelayanan, saya bilang ini bukan sebagai syarat terhadap sebuah proses pelayanan, tapi ini sebuah kewajiban. Anda mau minta haknya, kewajibannya selesaikan. Siap. Karena belum vaksin bukan ini, oh nanti gara-gara ini nggak jadi. Bukan, Anda vaksin di tempat saya di sini. Baru Anda minta haknya, saya bilang. Siap. Sahabat WK, masalah prokes tidak boleh kendor. Warga Kota Bekasi tetap mematuhi prokes. Itu pesan utama dari Bapak RE. Kita masuk ke session kedua tentang antisipasi banjir 2021. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.